Hello everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Video yang kalian tunggu akhirnya di sini. Udah gue janjiin video ini dari 2 bulan yang lalu ya. Di mana? Kita akan buat review of the year. Alasan kenapa nih review of the year? Karena gue belum lihat ada konten kreator lain yang ngebuat video ini. Dimana gue bakal ngetes semua setting spray yang terkenal ya, brand lokal, internasional, itu semuanya akan gue review. Tapi gue tesnya nggak cuma dengan gosok-gosok eyeshadow. Oke, gue tes di muka gue langsung dengan 3 metode yang berbeda. Akan gue review semuanya dan gue kasih tau kalau pada kira-kira yang mana yang terbaik. Oke, dan 7 setting spray yang bakal gue omongin kali ini adalah OMG Fix and Lock Matte Setting Spray, Mother of Pearl Bulletproof Set and Mist Setting Spray, Continuous Setting Spray, One Size On Till Dawn Setting Spray, Prime Moisturizing Makeup Setting Spray, L'Oreal Infallible 3 Seconds Setting Mist, Hakuhara Blur Fix Powder Setting Spray, dan yang terakhir Studio Tropic Dream Setter Setting Spray. Dan alasannya kenapa it takes a while untuk gue nge-review 7 setting spray ini adalah karena semua 7 setting spraynya ini gue tes dalam 3 kondisi yang berbeda. 3 kondisi dan 3 tipe makeup yang berbeda gitu ya. Yang pertama adalah daily everyday makeup, dimana di sini gue cuma bakal pakai concealer dan juga not setting powder, pakai powder foundation, setting powder lah. Pokoknya basically complexionnya cuma itu aja, nggak tambahin foundation yang lain. Dan yang kedua adalah glam makeup, dimana of course traditional glam makeup pakai foundation, concealer, bronzer, cream blush, dan yang ketiga di mana gue ngetes 7 setting spray ini gimana apakah dia bisa membantu makeup gue bertahan saat gue olahraga. Oke, so minimal olahraga makeup ya, exercise makeup. Dan untuk exercise makeup ini gue cuma bakal pakai tinted moisturizer and concealer. Oke, nggak pakai bedak, langsung gue spray pakai setting spraynya. And I don't think I have to explain to you kenapa gue harus tes dalam 3 kondisi yang berbeda. Oke, nggak semua orang punya tipe makeup yang sama. I find that some of the setting spray emang dia mungkin jauh lebih bagus kalau misalnya gue pakai untuk glam makeup compared to daily makeup gitu kan. Basically that's what I'm trying to find out in this video. I think that's all you need to know sebelum gue lanjut untuk review setting spray ini satu-satu ya. Oh wait, gue belum jelasin ke lu pada. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali nonton video atau nonton channel Liv Junki. Oke, Liv Junki nggak percaya primer. Oke, menurut gua primer terbaik adalah sunscreen dan gak semua sunscreen itu sama, alright. Dan untuk video ini gue cuma bakal pakai 2 sunscreen favorit gue. Oke, for workout makeup gue akan pakai sunscreen physical sunscreen gue yang favorit adalah si MAC Prime yang zinc ini. Dan yang kedua untuk glam makeup and daily makeup dimana gue nggak bakal olahraga, gue baru akan pakai chemical sunscreen dari Bumi. Oke, yang set and protect. This is a lovely sunscreen if you love makeup. Kalau selama ini lu struggle untuk cari sunscreen yang cocok dipakai di bawah makeup lu, it's this one. Oke, this one I highly recommend it. But anyway, with that said, let's move on to the review. Kita akan mulai untuk nge-review 7 setting spray yang lagi terkenal, sekarang lagi viral per tahun berapa? 2026. Oh, but wait, sedikit lagi ya disclaimer penting yang perlu gue sampaikan ke lu pada sebelum gue lanjut ke reviewnya. Untuk setting spray, I realize dalam maybe 3 tahun belakangan ini progressionnya itu sangatlah meningkat. Gue selalu yakin kalau setting spray itu sangat membantu untuk menahan makeup lo, alright, like maybe sekitar 10-15%, alright. But however, dalam 3 tahun belakangan, brand-brand ini ngeluarin setting spray yang sangatlah bersaing with each other, like they really have to work. Dimana gue ngerasa kayak, oh iya, I realize that setting spray sekarang itu mungkin bisa membantu hampir I would argue 40% dari ketahanan makeup lu, alright. Jadi kayak jangan banding ini sama setting spray yang mungkin keluarnya tahun 2018 itu udah jadul banget. So that tells you betapa berubah standar dari sebuah setting spray dan apa yang orang ekspektasikan dari sebuah setting spray juga. And what I'm trying to tell you adalah setting spray yang keluar tahun lalu itu bakal bisa kalah banget dengan setting spray yang keluar sekarang, oke? Karena saking bersaingnya gitu, saking teknologinya meningkat dalam waktu yang sangatlah cepat. So setting spray yang mungkin menjadi favorit gue tahun lalu akan kemungkinan kalah dengan setting spray yang baru gue coba bulan lalu karena udah berbeda banget kualitasnya. And I am done, let's move on to the review. Kita akan mulai untuk nge-review setting spray yang pertama, datang dari brand lokal, oke, brand yang lu pada cintai. Gue pun juga salah satu, I would say this is one of my favorite brand ya, yaitu dari Mother of Pearl Bulletproof Set and Protect Setting Spray yang matte, oke. Ada 2 versi, yang satin sama yang matte. Of course gue bakal pilih yang matte karena kulit gue jauh lebih oily. Dan walaupun mereka punya 2 tipe finish setting spray, I still don't understand kenapa ini mereka bilang matte, karena every single time dari awal gue punya sampai sekarang, setiap kali gue semprot ke wajah gue, hasilnya nggak terlalu matte ya, hasilnya lebih ke apa?
It's a natural finish, the way it melts my makeup, it's nggak matte. Mungkin mereka bilang ini matte karena jauh lebih cocok for oily skin. Kayak let's say gue bandingin dengan yang satin nggak bakal semenahan minyak itu. Ini jauh sedikit lebih menahan minyak. And I know aerosol packaging mereka ini salah satu menjadi selling point mereka ya. Kayak nggak ada setting spray yang lain punya aerosol packaging selain kita dari brand lokal. Oke. However, aku ngerasa ya saat baru pertama kali dipakai ini aerosol mistnya enak banget. But throughout the time selama sering gue pakai kayaknya lebih kasar, makin kasar gitu. Kan alasannya pakai aerosol spray seperti ini karena dia jauh lebih lembut di wajah gitu kan. Tapi throughout the time kayaknya packagingnya makin kasar. You see that dropping? Gue gak tau apa kalau bisa lihat ya. Nah kayak gitu. Karena gue udah habisin setting spray dari Mops ini berbotol-botol, I know that for a fact. Dan kayaknya sampai sekarang masih belum mereka benerin sih. Dan botol yang gue pegang ini size jumbo. Mereka punya size regular tapi mereka belum punya yang mini. And now for the quality itself, apakah dia membantu untuk menahan makeup gue atau enggak? Oke, dan jawabannya yes, it helps to hold my makeup in place. Oke, dia ngebuat makeup gue tetap ada di wajah gue, tetap kelihatan warna blush, warna bronzer, nggak gampang menghilang gitu kan. However, I don't think this is a good setting spray untuk menahan minyak ya. Lumayan cepat kelihatan minyaknya di wajah gua, apalagi kalau misalnya lu pakai untuk glam makeup. Jadi semakin tebal makeup gua, semakin cepat somehow dia untuk berminyak gitu loh. Di saat gua merasa kayaknya setting spray ini jauh lebih cocok for glam makeup juga untuk makeup tebal, karena untuk makeup tipis it's okay lah, tapi juga tetap kelihatan minyakan banget. So setting spray ini gak membantu untuk menahan minyak, tapi ini membantu untuk menahan makeup lu. What I mean by that adalah di saat gue blotting pakai tisu gitu, kayak keangkat minyaknya, tapi makeupnya tetap ada di situ ya. And that's what's important. Tergantung dari beberapa lu pada yang mungkin menganggap kayak lu pengen setting spray yang bener-bener gak ngebuat berminyak. I don't think you should get this one. I think the setting spray lebih perfect for glam makeup karena dia ngebuat dempul-dempul atau enggak powdery yang ada di wajah lo itu jauh lebih melts into your skin, jadi hasilnya lebih flawless gitu ya by the end of the makeup, walaupun emang tidak menahan minyak ya. For daily I think it's okay, tapi karena dia lumayan makin kasar gitu spraynya, kadang suka agak patchy di makeup yang lebih tipis. And for the extreme condition alias untuk makeup saat exercise, I do not recommend at all. Oke, gue ngerasa kayak complexion gue keangkat banget saat gue pakai ini. As you guys can see, itu kena kacamata doang tapi udah bener-bener ngilang di area pipi ya. Jadi this setting spray was really good to me di saat gue lagi suka makeup yang lebih glamorous. But as time goes on gitu, semakin kesini gue semakin coba setting spray yang baru yang teknologinya jauh lebih tinggi, somehow ini agak berasa terlambat. Untuk standar 2026, this one actually ratingnya lumayan low ya, karena dia nggak bisa mampu untuk menahan makeup gue saat gue olahraga, saat untuk daily juga tidak terlalu suitable. Packagingnya pun juga semakin lama semakin kasar gitu kalau produknya udah mulai habis. So ratingan gue untuk si Mop Bulletproof Setting Spray adalah 6 out of 10 nih ya, ratingannya hanya 6 nilainya. Dan itu dia maksud gue apa yang gue bilang di awal video, dimana standar setting spray sekarang udah berbeda banget ya, apalagi setelah gue nyobain 7 setting spray ini. This one was my favorite last year, but somehow nilainya sangatlah rendah. Gue gak mengekspektasikan nilainya bisa serendah itu. Now let's move on to the second setting spray. Ini dia setting spray yang harusnya keluar tahun ini, kayak baru beberapa bulan lalu ya, dari brand yang gue gak pernah dengar kalau misalnya lu gak pernah mention ke gue, dan kayaknya harusnya setting spray ini lumayan viral di TikTok. Oke, dari Hakuhara with Sella. Kayaknya Sella is a makeup artist, I could be wrong, I'm sorry, but yang bernama Blur Fix Powder Setting Spray. Oke, ini adalah setting spray yang orang-orang akui dan suka banget karena ini bener-bener transfer proof. And aku singkat aja, yes, aku setuju. This is the first time gue pakai setting spray dari brand lokal yang beneran transfer proof. This is amazing, okay? By the way, ini aku beli sendiri ya. Video ini gak disponsor sama mereka. In fact, video ini gak disponsor sama brand manapun ya. This is pure out of my itu. Tapi kayak biar kedengerannya gak kayak buzzer banget gitu kan. Karena emang banyak orang yang suka dan I agree. Oke, ini adalah setting spray yang harus lu kocok dulu. Bahkan lu bisa denger sendiri. Oke, kayaknya mungkin dia hampir sama kayak setting spraynya Studio Tropic, ada powdernya di dalamnya, makanya dia bernama Blur Fix Powder Setting Spray. This is a matte setting spray. Oke, gue belum pakai setting spray sekarang, but let me show you. Kelihatannya gimana?
I don't know if you can see the difference kalau sisi sebelah sini jauh lebih matte dibanding sisi yang sebelah sini. Oke, I think salah satu selling point mereka di mana mereka mengaku ini setting spray yang bagus dipakai tanpa bedak, even kayak dia mampu untuk ngebuat makeup lu tahan lama bahkan kalau lu nggak pakai bedak ya. Personally gue nggak rekomend. Oke, please pakai bedak lu akan make or break your makeup, but it does make my makeup look more matte. Dan untuk mistnya sendiri, I would say it's pretty halus, kayak medium lah ya, dimana dia cukup halus untuk gak ngerusak makeup lu, tapi juga masih agak sedikit berasa kasar, but okay lah, I would say the mist is okay ya, tidak aneh-aneh gitu tingkah lakunya. As I said, ini adalah setting spray yang benar-benar matte, oke, hasilnya beneran matte, kelihatan banget di wajah gue. However, ini tidak oil control ya, gue ngerasa dia tidak menahan produksi makeup gue. However, again, yes, gue udah mulai berminyak saat gue pakai ini untuk glam makeup, saat untuk daily makeup, saat gue blot pakai tisu, minim banget angkatnya, kayak beneran minim. And I tried untuk nge-spray si produk ini lagi setelah gue udah mulai minyakan gitu kan ya, dan setelah itu baru gue blot pakai tisu, gak ada makeup yang keangkat sama sekali, kayak itu tisu beneran bersih dan gak ada jejak foundation at all. It's quite amazing actually ya. Dan saat gue pakai untuk olahraga, untuk extreme makeup di mana gue keringatan, olahraga gue by the way lari 5 km, easy run aja, nggak terlalu intens gimana gitu, tapi pasti berkeringat, tetap stay dong, tetap tahan. Iya mungkin ada bercak keringat sedikit tapi nggak kelihatan. This is a good setting spray, dan ya sesuai dengan pengakuan mereka di mana ini kalau misalnya lu pakai tanpa bedak bisa bertahan secara baik, kayak still mampu untuk menahan makeup lu. I'm amazed, gue gak pernah setercengang ini dengan setting spray yang baru gue pakai sekitar 1 bulanan gitu, dan baru keluar juga berapa bulan, I don't know, pokoknya tahun ini mereka baru keluar. This is a very good setting spray. This is a perfect setting spray buat lu pada yang suka makeupnya matte banget, atau enggak lu harus pakai makeup tiap hari tapi cuaca di mana di daerah lu itu sangatlah humid dan panas. This is a very good setting spray. Oke, makeup lu gak akan kemana-mana, kayak lu keringetan dikit tinggal hapus keringetnya, makeup lo tetap stay di situ. Blur Fix Powder Setting Spray ini quite an amazing setting spray. Gue akan kasih dia rating 9 out of 10. Oke, kayak 9 out of 10, a very good setting spray. Alasannya kenapa ini gak 10-10 karena dia gak menahan minyak. Ada setting spray di sini yang bener-bener gak berminyak. Oke, nanti gue bakal kasih tahu ke lu pada, but masih berminyak, however stays. Kayak tetap stay in my heart. Speaking of setting spray yang viral banget di TikTok, the next setting spray I'm gonna talk about juga satu setting spray yang lumayan viral di TikTok dari tahun lalu, maybe ya. It's a K-beauty brand, dari brand yang bernama Prami, alright, Prami Moisturizing Makeup Setting Spray Matte Finish. Di video ini specifically ngomong yang matte setting spray, walaupun mereka juga punya yang glowy setting spray. Di sini gue punya, ini yang warna putih, ini yang glowy, oke, yang hitam ini yang matte. Satu hal yang sangat gue suka dari si Prami setting spray ini adalah mistnya dia. Gue merasa mistnya ini selalu halus dan konsisten in a sense, kayak beneran gak patchy dari awal gue pakai sampai sekarang. Basically packagingnya ini bagus ya, dan sesuai dari namanya, it has a matte finish, tapi matte-nya lebih ke natural matte, oke? Jadi matte yang masih ada sedikit glowy-nya a bit, nggak seglowy si bulletproof-nya MOP, tapi dia lebih kayak lu pakai bedak tapi tipis aja gitu bedaknya. But I find this weird karena menurut gue si matte finish ini punya finish yang sama dengan yang dewy finish. Kayak harapan gue saat gue pakai yang dewy finish ini hasilnya bakal sangatlah dewy, tapi hasilnya sama di wajah gue, oke? Untuk yang dewy finish ini gue lupa gimana ketahanannya di wajah gue ya, tapi kayak finishnya untuk yang matte dan dewy ini sama aja kok, gak ada perbedaannya gitu ya. Dia matte juga yang dewy finish ini, dan yang matte ya matte juga hasilnya. Oke, so this is personal to me. I don't know if you guys feel the same way. Untuk setiap K-beauty brands itu gue punya ekspektasi yang berbeda ya. Ekspektasi berbeda karena apa yang gue ketahui soal cuaca di sana. K-beauty brands pasti mereka pada dasarnya menciptakan produk-produk itu untuk bisa bertahan untuk orang-orang yang ada di Korea gitu kan. Baru setelah itu mereka ngerasa oh bagus di Korea, bisa mereka jual international, or maybe mereka lebih fokus ke international. But in the end of the day, it's a K-beauty brand. Dia punya standar berbeda dengan standar brand lokal atau enggak brand international lainnya gitu ya. Jadi I feel like you should adjust your standard atau enggak adjust your expectation once again. Oh wait, si Prami ini bukan K-beauty, it's a C-beauty ya. Jadi brand Chinese. Ya kayak gue initially mikir dia K-beauty karena dia pakai South Korean celebrity gitu sebagai ambasadornya. But it's a C-beauty brand, oke? Jadi brand dari China. Dan masalah yang sama gue alami untuk
untuk si Prami setting spray ini dengan cushion dari K-Beauty lainnya, specifically dimana dia bener-bener tidak cocok untuk cuaca yang lembab. Oke, gue merasa ini sangatlah apa ya, sangatlah oily ya, tidak menahan makeup, tapi bener-bener gak menahan makeup gue banget. Setiap kali gue pakai si Prami setting spray ini, gue ngerasa kayak produksi dari minyak di wajah gue itu jauh lebih banyak dibanding biasanya. Apakah makeup gue luntur gitu atau bergeser kemana-mana? Thankfully no, tapi kayak bener-bener tidak menahan minyak ya. In fact ngebuat minyak gue jauh lebih banyak. Untuk 2 jam pertama, pertama kali gue pakai semprot, habis itu gue tinggalin makeup gue 2 jam for daily makeup. Beautiful, oke, gue ngerasa ini punya finish yang sangatlah cakep, kayak natural minyak gue dicampur dengan bedak-bedak gue itu tercampur secara baik, hasilnya very very glowy, bagus di foto. Tapi kalau ini lu gabungin dengan glam makeup, oke, dimana makeup lu jauh lebih tebal, bedak lu jauh lebih banyak, kayak sama produksi minyak lu kan biasa lebih banyak tuh kalau misalnya lu pakai makeup yang lebih tebal kan, lu tambahin dengan ini jauh lebih berminyak lagi gitu loh. Gue nggak tahu alasan kenapa orang suka, apalagi orang-orang di Indonesia gitu ya, karena tidak menahan makeup aku gitu. Why would I want a setting spray yang ngebuat produksi minyak gue jauh lebih banyak? Mungkin karena namanya juga Prami Moisturizing Makeup Setting Spray, bukan tujukan buat lu pada yang kulitnya berminyak banget, yang udah moisturize. Jauh lebih cocok buat lu pada yang kulitnya lebih kering gitu kan. I think ini setting spray yang bagus kalau misalnya lu yakin lu akan di dalam ruangan 24 jam kena AC, kulit lu jadi kering gitu kan. Pakai setting spray ini bagus. Tapi kalau misalnya lu akan keluar rumah gitu ya, kena panas-panasan atau nggak mungkin naik motor, this is not a setting spray I'll recommend. Oke, setting spray yang terlalu moisturize untuk kulit aku yang sudah moisturize. Jadi untuk nilainya berapa? 6 out of 10. 6 ya, masih 6 itu sebenarnya masih lumayan bagus karena I can find this useful kayak untuk anak-anak kantoran yang gue bilang tadi. Kalau misalnya dalam ruangan aja gitu, kalau lu dalam ruangan habis lu masuk mobil, habis lu masuk ruangan lagi gitu, lu nggak kena matahari sama sekali kan, kulit lu mungkin kalau kulit lu kering ya, but untuk oily skin makeup still stays sih, however kayak makeup gue nggak hilang kok. 6 out of 10. Kenapa? Please buat yang suka sama Prami ini, please let me know why do you guys love it, karena I cannot find any reason selain dari ya mungkin mistnya bagus dan packagingnya oke. Oh, dan ada mini size juga ya, ada mini size, ada jumbo size, ada regular size. Alright, untuk setting spray keempat masih datang dari brand internasional, one of the biggest beauty brand in the world. Of course you guys already know, datang dari L'Oreal Paris yang Infallible 3 Second Setting Mist. Dan sama kayak MOP, ini adalah tipe setting spray yang aerosol packaging. Ini salah satu nilai minus untuk aerosol packaging buat gue ya, sama kayak si MOP itu susah banget untuk gue bawa travel, gak bisa dibawa kabin, cuma bisa taruh bagasi doang, makanya jarang aku bawa kemana-mana. Dan salah satu pengakuan terbesar mereka untuk setting spray ini adalah setting spray yang anti transfer, oke? Kayak beneran gak akan jiplak gitu, dilulap makeup lu pakai baju warna putih gak masalah sama sekali harusnya, oke? I would never do that, I didn't do that in this video karena what for, oke? I don't have to prove myself to anything, kayak as long as you stay on my face, bahkan saat gue bloating makeup lu gak kemana-mana, it's good enough for me, oke? However, yes, sesuai dengan pengakuan mereka, emang ini setting spray yang beneran gak akan ngebuat makeup lu kemana-mana, oke? Locks in your face. Like I have to tell you, staying powernya ini quite real ya. Kayak gue beneran gak nyangka ini bener-bener bisa ngebuat makeup gue gak bergerak gitu loh. Kayak bahkan saat gue lumayan coba untuk ngelap-ngelap gitu, kayak my makeup still stay. Tapi satu hal yang sangat-sangatlah gue gak suka dari setting spray ini adalah wangi dan juga mistnya, oke? Too much sensory overload, beneran berasa kayak pakai hairspray di wajah gue. And fun fact actually, tadi pagi gue baru nonton video di TikTok dimana ada yang jelasin kalau sebenarnya ingredients dari si setting spray ini dan juga yang one size itu dengan hairspray pada biasanya gak terlalu jauh berbeda, oke? Paling bedanya si setting spray ini udah dites di kulit gitu, jadi aman so far di kulit. Walaupun chemist itu kayak orang di TikTok ini nyarankan untuk lu nggak pakai dia tiap hari karena alkoholnya akan kehirup di hidung lo, and I don't think that's healthy for anyone. Setiap kali gue pakai setting spray ini, gue bisa yakin kalau makeup gue akan tahan seharian. However, dia tidak mengkontrol minyak ya. Muka gue produksi minyaknya masih sama. Saat di blot aman sih, kayak tipe-tipe sama kayak si Akuhara, saat di blot minyaknya ada tapi makeupnya kayak minim banget gitulah. Dan satu hal lagi yang gue notice dari setting spray ini, khusus yang si L'Oreal, sama ada tekstur aneh-anehnya gitu, kayak ada tekstur kasarnya gitu saat gue ngapus makeup gue. Kan gue ngapus makeup gue pakai micellar water gitu, karena saat gue coba hapus wajah gue kok kayak teksturnya
unnatural gitu ya, kayak ada sesuatu kasar-kasar gitu di atas wajah gue yang gue rasa pasti datang dari setting spray ini, karena gue pakai setting spray yang lainnya aman. So ya, sesuai dari pengakuannya adalah setting spray yang bener-bener bisa menahan makeup lu. Apakah dia bisa menahan makeup lu sampai 36 jam kayak di botolnya sini? I don't know, I don't think so. Gue pakai makeup paling lama mungkin sekitar 12 sampai 16 jam ya, 36 jam. I don't know, I'm not sure if it can do that sebenarnya sih. But I don't think gue bisa rekomend untuk lu pakai setting spray ini tiap hari ya. I don't know what's gonna happen to your face kalau lu pakai ini tiap hari, karena I don't know, sesuai insting manusia aja, sesuai insting gue yang suka makeupan, kayaknya untuk produk sekasar, sepotent seperti ini gak bagus kalau lo pakai tiap hari. Sama aja kayak si tir-tir gitu ya, tir-tir potent banget, full coverage banget, tebel banget, beneran gak geser. Gue gak berani pakai tiap hari itu, karena gue ngerasa kayak kalau gue pakai tiap hari ini bisa ngebuat pori-pori gue tersumbat atau kayak gak baik untuk kulit gue. Ratingan gue untuk si L'Oreal Infallible 3 Second Setting Mist ini adalah 7 out of 10. Yes, sesuai dengan pengakuan ini dia bisa ngebuat makeup lu tahan dan gak transfer, tapi user experience-nya kurang oke. Kayak apa ya, aku takut pakai kamu tiap hari karena gak enak banget dicium dan dihirup di hidung. Walaupun ya tetap tahan hidungnya, tetap aja masih kecium dikit kan. Kayak setiap kali gue pakai gue tuh kayak I do not enjoy the experience pakai setting spray ini. Walaupun tetap tahan lama, oke? 7 out of 10. Karena tadi gue menjelaskan secara jelas kenapa gue gak terlalu suka sama si L'Oreal Infallible 3 Second Mist Setting Spray. Basically gue gak suka wanginya aja gitu ya, dan teksturnya di wajah gue pokoknya the overall experience gitu loh, gak enak banget. Karena setting spray selanjutnya akan gue omongin, setting spray kelima di video ini adalah setting spray aerosol juga kan ya. However, jauh lebih nyaman gitu pengalamannya, kayak user experience-nya di wajah gue jauh lebih enak untuk dipakai, yaitu setting spray dari One Size, oke, Until Dawn Matte Setting Spray. This is the setting spray yang paling viral gue kayak 2023. Pokoknya ini setting spray yang dipakai Beyonce saat dia tour Renaissance kemarin, dan you know makeupnya selalu bagus, dan ini adalah setting spray yang udah orang-orang rave banget. Kalau misalnya lu pengen perform, lu pengen make sure setting spray lu nggak kemana-mana, makeup lu nggak kemana-mana, ini adalah setting spray yang sangat-sangatlah lu mau dan harus lu pakai. Gue jelasin dulu kalau misalnya ini setting spray yang punya 3 size ya, ada size mini, size neutral, size normal, sama size jumbo. Dan gue punya sekarang size mini, harganya berapa? Oh, 510.000 untuk size mini, 800.000 untuk size normal, dan 1,5 juta untuk size jumbo. Basically ini adalah setting spray yang paling mahal ya dan antara 7 setting spray yang gue omongin di video ini. And the power that this setting spray hold, insane. Oh my god, makeup gue flawless dari pagi sampai malam, matte dari pagi, siang, mungkin malamnya agak oily dikit, tapi kayak oil control insane. Oke, gue nggak pernah nyoba setting spray yang seperti ini modelannya, dimana makeup gue beneran tahan bro, kayak ini new level makeup unlock. Saat muka gue akhirnya pasti berminyak, dan setelah itu gue blot aman banget. Oke, the oil control power in this one is crazy. Oke, crazy, bagus banget, bener-bener full glam. Enggak kayak si L'Oreal dimana gue ngerasa ada tekstur aneh gitu di wajah gue saat gue hapus makeup gue. Si One Size ini gak sama sekali. Mereka bilang ini mattifying waterproof setting spray. I'm not sure apakah ada versi lainnya, tapi versi yang terkenal di Indonesia dan dijual sama all shop sih yang ini ya. Dan this is the one I will recommend kalau lu pengen makeup lu tahan seharian. Oke, but then again same as L'Oreal tadi, karena ini produk yang mengandung banyak alkohol, sangatlah gue tidak sarankan untuk pakai daily, and it's expensive anyway. Untuk produk-produk yang mahal seperti ini gue akan sarankan tuh untuk makeup yang penting aja, mungkin saat wisuda, for your wedding, for important event. What I find most amazing dari setting spray ini adalah saat gue pakai olahraga, makeup gue beneran gak berubah sama sekali. Kadang kan saat gue olahraga, oh iya ada sedikit bercak-bercak keringetnya gitu kan di sini. Somehow for this one aku nggak bisa lihat gitu loh, kayak makeup gue bagus di foto, di effort gue kayak kelihatan gak lari, kayak gue lari dengan kondisi slay. Bruh, I cannot express how much this setting spray change my makeup game. Kalau misalnya gue pengen yakin makeup gue akan tahan 20 jam, this setting spray I'm gonna reach for. Jadi ratingan gue untuk si One Size Until Dawn setting spray ini adalah 9 out of 10. Alasan dia nggak 10 out of 10 karena ini nggak ada di Indonesia gitu, nggak bisa lo beli di Sephora atau di mana gitu, and nggak travel friendly juga ya, jadi harus dimasukin di bagasi. Oke, but bruh,
I keep saying bro a lot. Did I say bro a lot today in this video? So good, so good. Setting spray yang pengen lu punya lah, sedangkan lu punya aja untuk jaga-jaga. Kalau misalnya lu pengen yakin makeup lu tahan lama gitu loh, it's a good investment kan, nggak pakai tiap hari, right? So tadi si One Size adalah setting spray yang paling mahal gue ngomongin di video ini. Sekarang mari kita ngomongin untuk setting spray yang paling murah di video ini, datang dari brand kecintaan kamu dan aku. Yes, OMG. Oke, OMG Fix and Lock setting spray. Untuk kali ini setting spray mereka hasil kolaborasi bersama Buba Alfian. Kayaknya dalam 2 tahun belakangan ini si OMG lagi banyak banget kolaborasi dengan MUA gitu ya. And honestly quite well match gitu ya. I think produk-produk OMG produk yang cukup bagus untuk dipakai lo working MUA, apalagi kalau misalnya lo baru mulai kan. Alright, so untuk packaging dari si OMG ini mistnya sama kayak si Prami, I would say lebih mirip ke Prami dibanding si Hakuhara, dimana dia cukup halus lah, dan untuk ukurannya seperti ini gampang banget dibawa travel kemana-mana ya. Wait, did I tell you harganya berapa? 24.000. Sampai sekarang gue masih bingung gimana cara OMG dapat untung, alright, karena ini murah banget. Dan untuk kualitasnya sendiri, si Fix and Lock Matte Setting Spray is actually quite nice. Dia finishnya lebih ke velvety matte, oke, jadi nggak dead matte banget. Kalau si Hakuhara sangat-sangatlah matte, ini lebih ke velvety ya. Again, mirip sama si Prami. Mungkin mereka ngikutin si Prami untuk kualitas finishnya gitu ya, karena finish dari si Prami dan si OMG ini sangat-sangatlah mirip sih menurut gue. Untuk oil controlnya ada sih di sini, gue ngerasa gue lebih cepat oily setiap kali gue pakai dia, walaupun nggak nggak mengurangi juga gitu loh, tapi ada oil controlnya. Bisa gue kasih nilai mungkin oil controlnya sekitar 50% daripada biasanya gitu. Untuk ketahanan makeup gue sendiri saat gue pakai dia medium, kayak gue nggak ngerasa ini ngebuat makeup gue jauh lebih tahan lama. Untuk olahraga masih banyak kelihatan patchy-nya gitu sih ya, kayak maksud gue, gue ngerasa makeup gue hilang saat dipakai olahraga. Saat gue pakai untuk makeup glam, my makeup still stays. Saat gue pakai untuk daily makeup, it's quite nice. Untuk daily setting spray ini sebenarnya sangat-sangatlah bagus, and again karena harganya itu yang ngebuat gue susah untuk bilang oh ini adalah setting spray yang gak bagus, karena untuk kualitas sebagus itu dengan harga segitu bagus banget jadinya. Ngerti gak maksud Lipti? Kualitasnya mirip sama si Prami ini, tapi kan si OMG ini harganya 24.000 gitu loh, jadi ngebuat dia jauh lebih bagus. Walaupun menurut gue si OMG ini again ketahanan untuk minyaknya jauh lebih oke dibanding Prami. This is a very very good setting spray, I don't have any problem with it. I would say untuk ketahanan kita bisa bilang dia ke medium to strong. Untuk oil control kita bisa bilang dia lebih ke medium. Jadi overall rating untuk si Fix and Lock Matte Setting Spray dari OMG adalah 7 out of 10. Oke, kayak apa ya, untuk olahraga aku nggak saranin, tapi untuk makeup daily, untuk makeup glam bisa lah pakai ini. Halus juga dia semprotannya. Alright, untuk setting spray terakhir akan gue review di video ini datang dari brand lokal dan salah satu setting spray yang paling tua umurnya, alias ini produk launch di tahun 2019 ya, jadi hampir 7 tahun yang lalu bro. Ya itu datang dari Studio Tropic, you already know, Dream Setter Setting Spray. Oke, mereka punya 2 setting spray sekarang. Yang pertama adalah si Dream Setter Setting Spray ini punya matte finish, dan yang kedua si Glowy Setting Spray, oke, yang punya finish glowy of course. Nah, buat lo pada yang gak familiar sama Studio Tropic itu selalu mengaku sebagai brand hybrid ya, dimana mereka itu adalah brand makeup yang selalu mengandung skincare. So you should expect dari semua produk makeup mereka itu ada skincare benefit yang bisa lo dapatkan dari produk mereka. Dan untuk si Dream Setter ini mereka, gue inget banget, if I don't remember this wrongly, dengan salah, produk ini juga produk yang mampu membantu untuk menahan polusi di makeup lo. Jadi setting spray kan membantu untuk menahan makeup, tapi ini pun juga membantu untuk ngebuat kayak efek-efek jelek polusi itu tidak terlalu mempengaruhi kulit lo gitu loh. That's the skincare benefit. I remember that I really like this for a long time ya. Gue ngerasa makeup gue jauh lebih tahan lama, jauh lebih matte saat pakai ini. Gue nggak tahu apakah mereka udah reformulasi ya. I think they should, at least again dengan apa yang gue mention ke lo tadi, kalau standar setting spray sekarang udah berbeda-beda banget. Apakah mereka udah reformulasi atau tidak, I don't know. But at least for today's standard, I will say standar sekarang untuk setting spray si Studio Tropic ini masih bisa banget bersaing. Dan size yang gue punya sekarang ini kan size mini, dan gue inget banget salah satu komplain terbesar gue untuk setting spray Studio Tropic itu adalah suka mampet itunya, ujung setting spraynya, karena mereka kan ada powder di dalamnya sini gitu loh. Semakin lama powdernya semakin mengendap di tutupnya sini, jadi kayak makin kasar, makin gak enak untuk di spray ke wajah, akhirnya jadi patchy gitu kan. Dan sekarang ini karena masih baru, kayak masih bagus banget. And as for now, gue nggak tahu apa karena ini size yang mini aja atau mereka emang udah benar reformulasi, akhirnya gue nggak ngerasa ada powder yang mengendap di sini yang akhirnya ngebuat dia macet gitu loh. In fact, mistnya sekarang sangatlah
halus. Oke, I really like it. Untuk pemakaiannya of course saya selalu kocok, tapi mereka bilang kocoknya itu di seperti IG gini nih, kayak apa? Kayak hurricane seperti ini, jangan dikocok seperti ini biar lebih menyatu di dalam produk-produknya. Dan hasilnya tuh jauh lebih matte banget sekarang di kulit gua. Gua bakal semprot di area sini, nanti kan belum gua pakai. Apa yang gue inget di tahun 2020, 2019 hasilnya itu nggak semet sekarang. Dan untuk ketahanan dari setting spray ini pun juga cukup bagus. I would say lebih ke medium to long lasting, agak lebih tahan lama dibanding OMG. But it's definitely nggak transfer, if you know what I mean. Saat lu blot di tisu itu, oh iya jelas ada bedak dan foundation lu. I would say ini jauh lebih cocok for daily makeup. Oke, sama kayak si Prami itu, dimana kayak kalau gue pakai ini for glam makeup agak sedikit lebih oily, sesuai lah dengan apa yang mereka tujukan untuk produk seperti ini, dimana ini adalah produk makeup plus skincare. Jadi jauh lebih cocok buat lo pada yang lebih peduli dengan kesehatan kulit lo, bukan penampakan kulit lo. Untuk makeup glam, in fact gue ngerasa dia sangat-sangatlah oily hasilnya, tapi untuk daily makeup and even exercise makeup, it's quite nice lah. It's not bad at all. Like I said, I'm very surprised ini masih holds up to today's standard. Oke, jadi ratingan gue untuk Sisdiotropic Dream Setter Setting Spray adalah 7 out of 10, 7.5 out of 10 lah, karena ada size mininya seperti ini nih. Ini gampang mau dibawa travel banget, aku suka. Dan ada size gedenya. Hopefully yang size gede nggak macet-macet gitu ya. Please let me know apakah kalian merasakan hal yang sama juga. I believe I'm not alone in that. Oke, itu salah satu komplain terbesar gue untuk packagingnya Sisdiotropic Dream Setter, suka macet. So udah selesai gue review semuanya, udah gue tepati janji gue di mana gue nge-review 7 setting spray viral ya. Dari 7 setting spray ini, kalau misalnya lo nonton video gue dari tadi, udah jelaskan yang mana yang sangatlah gue rekomendasikan. Ada dua, coba sebutkan yang mana. Versi lokalnya dulu adalah of course Hakuhara Blur Fix Powder Setting Spray. This a very good matte setting spray, oily skin saver. Kalau pengen make sure makeup lu tahan, tidak transfer, this is the one to go. Oke, Hakuhara Powder Setting Spray. I love this. I love this setting spray. Okay, this is a very good setting spray yang I'm very amazed by. One of the best setting spray dari brand lokal so far. Dan untuk brand internasional, you already guessed it too, the best investment you can get that I think you can get. Kalau misalnya lu pengen berinvestasi di makeup lu dan lu punya lu pengen makeupan sendiri nanti saat graduation, saat wedding, please get this one. Okay, get one size on till dawn setting spray. This will help your makeup last all day. Bisa nggak sih one size masuk aja ke Sephora biar orang-orang bisa beli ini secara mudah dan nggak lebay banget harganya. Please, people need this, apalagi di negara kita yang humid dan lembab banget ini. Oke, people need setting spray like this, dimana dia beneran matte seharian, beneran flawless, makeup lu nggak akan transfer kemana-mana. Oke, so itu dia videonya dimana 7 setting spray viral ini gue review semuanya. Gue harap video ini membantu ya. And as always, wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah. By the way, aku lagi agak pilek hari ini, makanya mungkin suaranya agak berbeda. But ya, makasih sudah nonton. Aku seneng kok buat video ini. And yes, wish me well. Semoga aku cepat sembuh. Dadah. Dah.